you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Beberapa waktu lalu publik tanah air dikejutkan dengan kabar ketertarikan klub Liga Malaysia terhadap Eliano Reijenders. Bukan klub sembarangan, salah satu tim yang punya sejarah panjang di belantika sepak bola negeri jiran, Malaysia. Klub yang dimaksud adalah Selangor FC, berawal dari cuitan jurnalis Malaysia, Afineswaran Taharumelengam. Menurutnya, Selangor FC tengah memantau Eliano Reijenders dan berencana memboyongnya di musim depan. Misi cukup mustahil jika Selangor FC benar-benar ingin memboyong Eliano dari PEC Zwolle. Sosoknya masih rutin bermain untuk klub Eredivisie itu, dari 30 laga telah memainkan 17 pertandingan. Meski 10 laga diantaranya dimulai dari bangku cadangan, usianya baru 24 tahun, ia masih punya prospek cerah ke depannya. Selain itu, kontrak Eliano di PEC Zwolle juga masih panjang sampai 2027 setelah diperpanjang pada 2024 lalu. Selangor FC harus merogoh kocek cukup dalam jika ingin mendapatkan jasa Eliano dari PEC Zwolle. Sementara itu, Eliano hanya tertawa menanggapi rumor ketertarikan Selangor FC. Dirinya pun mengakui tahu soal itu. Eliano mengaku masih ingin bertahan lebih lama di PEC Zwolle atau berkarir di kompetisi Eropa lainnya. Bermain di Liga Malaysia sama sekali tak terbersit di hati dan pikiran pemain timnas Indonesia itu. Perkara karir sepak bola, Eliano mengaku tidak bisa mengambil keputusan sendiri, ia masih harus dibantu sang ayah. Meski demikian, saat ini fokus Eliano masih untuk PEC Zwolle agar tim tersebut bertahan di Eredivisie. PEC Zwolle saat ini dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja, duduk di peringkat ke-15 klasemen sementara. Kondisi klub membuat Eliano tak bisa tenang, wajar saja kabar tawaran dari Malaysia hanya ditanggapi dengan tertawa. Lagi pula, berkarir di Liga Malaysia sama saja menurunkan level bermain Eliano Reijenders. Pertandingan antara Johor Darul Ta'zim JDT dan Sri Pahang FC di final Piala Malaysia 2024-2025 diwarnai keributan sebelum kick-off. Perkelahian yang melibatkan dua kelompok supporter terjadi sekitar pukul 19.10 waktu setempat. Keributan terjadi kurang dari 2 jam sebelum pertandingan dimulai, tepatnya di depan Axiata Arena. Dilansir dari Cosmo, perkelahian itu mempertontonkan adegan kungfu berupa pukulan dan tendangan. Perkelahian kedua kelompok supporter juga melibatkan pelemparan benda-benda seperti sajam, suar, dan botol. Beruntung, tidak ada insiden lanjutan yang terjadi setelah pihak berwenang bertindak untuk membubarkan perkelahian. Keributan tersebut kemudian mendapat kecaman dari Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia, Hannah Yoh. Hannah mendesak para supporter yang datang ke stadion dengan tujuan berbuat onar untuk mengubah sikap. Hannah mengaku mengkhawatirkan kejadian tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran bagi supporter lain. Khususnya bagi supporter yang tengah hadir bersama keluarga untuk menyaksikan laga menarik. Ketika terjadi insiden seperti ini, suasana agak sedikit tercemar dan sebagian orang mungkin merasa tidak aman untuk pergi ke stadion. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Nasional Bukit Jalil itu, JDT mengalahkan Sri Pahang dengan skor 2-1. Kemenangan tersebut membawa The Southern Tigers menjadi juara Piala Malaysia 2024-2025.